Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini Bu Erni akan membahas bagaimana cara membuat laporan biaya produksi. Perhatikan studi kasus berikut ini. Metode harga pokok proses satu departemen. Di sini tertulis satu departemen karena di perusahaan itu hanya terdapat satu departemen produksi. Jika di suatu perusahaan terdapat lebih dari satu departemen, maka kalian juga harus membuat laporan biaya produksi dari masing-masing departemen tersebut. Nah, untuk kasusnya adalah PT Rizari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari tahun 1900-an adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik 16.125.000 rupiah, kemudian totalnya adalah 39.875.000 rupiah. Jumlah produk yang dihasilkan, barang jadinya ada 2.000 kg. Kemudian barang yang masih dalam proses adalah 500 kg. Sehingga total biaya total bahan yang masuk adalah 2.500 kg. Nah, di sini untuk barang dalam proses, biaya bahan baku yang terpakai adalah 100%. Kemudian bahan penolong yang terpakai juga 100%. Untuk biaya tenaga kerja terpakai di sini adalah 50%, BOP-nya adalah 30%. Kalian diminta untuk membuat laporan biaya produksi dan sekaligus nanti membuat harga pokok per unit produknya. Sebelum Bu Erni jelaskan, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk membuat laporan biaya produksi, kalian harus membuat formatnya seperti ini. Di sini adalah kepala laporan atau KOP-nya. Kemudian di sini data produksi, kemudian di sini adalah perhitungan biaya atau pembebanan biaya. Data produksi, bahan masuk proses adalah 2.500 kg. Kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah 2.000 kg. Barang dalam proses adalah 500 kg. Nah, 500 kg ini bahan bakunya sudah menggunakan 100%. Kemudian biaya tenaga kerjanya yang terpakai adalah 50%, kemudian BOP yang terpakai adalah 30%, senilai 30%. Pembebanan biaya dibebankan pada bulan Januari sebagai berikut. Biaya bahan bakunya adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini sudah dipakai 100% dari bahan yang masuk proses. Sehingga di sini unit ekuivalennya ditulis sebesar 2.500 kg. Nah, harga pokok per unitnya adalah 5 juta dibagi dengan 2.500 sehingga di sini hasilnya adalah 2.000 per unit. Jadi setiap produk menggunakan biaya bahan baku 2.000 per unit. Nah, 2.000 itu ditulis, ini saya tulis harga pokok bahan. Harga pokok bahan ini 5 juta dibagi dengan 2.500, hasilnya adalah 2.000 rupiah per unit. Kemudian biaya bahan penolong ini totalnya adalah 7.500.000 rupiah. Ini juga sudah dipakai 100% untuk semua bahan yang masuk proses, sehingga di sini unit ekuivalennya adalah 2.500 kg. Harga pokok per unit ini dibagi, ini harga pokok bahan penolong, caranya adalah 7.500.000 rupiah dibagi dengan 2.500 kg. Nah, di sini hasilnya adalah 3.000 rupiah. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja, total biaya 11.250.000 rupiah ini digunakan untuk membiayai yang sudah jadi 2.000 unit
Kemudian yang belum jadi adalah 500 unit. 500 unit ini merupakan barang dalam proses. Nah, 500 unit ini sudah menggunakan biaya tenaga kerja sebanyak 50%, atau bisa dikatakan tingkat penyelesaiannya dari 500 unit ini adalah 50%. Nah, untuk menulis unit ekuivalennya, unit ekuivalen adalah unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian. Nah, tadi biaya tenaga kerja tadi yang dipakai adalah 50%, berarti otomatis persentase penyelesaiannya juga 50%. Sehingga di sini unit ekuivalennya 2000 ditambah 500 kali 50%. 2000 ditambah dengan 250 yaitu 2250 unit. Nah, unit ekuivalen itu menunjukkan jika ada produk dalam proses, kira-kira itu ekuivalennya bisa selesai berapa unit. Nah, jika dipakainya adalah 50%, maka itu seolah-olah yang 500 unit tadi sudah selesai 50%-nya. Nah, sudah selesai 50%-nya berarti dikalikan dengan 50%, yaitu 250, sehingga ini 2000 ditambah 250. Nah, kemudian harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja, harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja ini 11.250.000 rupiah dibagi dengan 2.250. Nah, hasilnya adalah 5.000 per unit. Nah, kemudian sekarang biaya overhead pabrik, total biaya overhead pabrik adalah 16.125.000 rupiah. Nah, unit ekuivalennya untuk biaya overhead pabrik yang sudah selesai adalah 2000 unit. Kemudian dari 500 unit yang belum selesai ini, tingkat penyelesaiannya adalah 30%. Nah, sehingga di sini biaya overhead pabrik yang terpakai adalah untuk 2000 unit ini, dan yang masih dalam proses ini adalah baru 30%-nya. Sehingga di sini 500 kali 30% yaitu 150. Unit ekuivalennya adalah 2000 ditambah 150. Jadi ini 2150 kg. Nah, sehingga harga pokok per unit untuk BOP di situ adalah 16.125.000 rupiah dibagi dengan 2150. Nah, di sini hasilnya adalah 7.500 rupiah. Nah, kalau semua sudah ketemu harga pokok per unitnya, maka sekarang di total harga pokok per unit, saya singkat HP per unit, ini ditambahkan semua, ini 10.000 ditambah 7.500, maka harga pokok produk per unit dari produk PT Risari Mendi adalah 17.500 rupiah. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi nanti harga jual produk itu harusnya lebih tinggi dari 17.500 rupiah. Kalau harga jual produk itu kurang dari 17.500 rupiah, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.